Halo semuanya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Fajar Surya Perkasa, NIM 2011031126. Saya dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori pendidikan klasik. Namun sebelum lanjut, apa itu teori pendidikan klasik? Teori pendidikan klasik adalah teori pendidikan yang berlandaskan pada filsafat klasik, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Pada teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses pendidikan itu sendiri. Adapun isi dari pengajarannya diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya masing-masing, yang kemudian disusun secara logis dan sistematis. Nah, dalam teori pendidikan klasik ini ada 4 aliran yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Aliran yang pertama yaitu aliran empirisme, yang kedua yaitu aliran nativisme, yang ketiga yaitu aliran naturalisme, dan yang keempat yaitu aliran konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme. Tokoh perintisnya yaitu John Locke. Nah, menurut KBBI, kata empiris berarti berdasarkan pengalaman. Aliran ini didasarkan dari teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke. Nah, kadang orang-orang sering berkata bahwa aliran empirisme itu berat sebelah. Lalu, kenapa aliran tersebut disebut berat sebelah? Kita ketahui bersama bahwa dasar dari aliran empirisme ini yaitu teori tabula rasa, yang mana teori ini mengemukakan bahwa anak yang lahir ke dunia itu bagaikan kertas putih yang bersih, yang mana aliran ini lebih menekankan pada faktor yang berasal dari luar atau eksternal, dan juga pengalaman sebagai faktor yang lebih berpengaruh pada perkembangan manusia, dan mengesampingkan faktor pembawaan. Karena hal inilah, pandangan dari aliran ini kemudian dianggap berat sebelah. Kemudian yang kedua yaitu aliran nativisme. Tokoh perintis dari aliran ini yaitu Arthur Schopenhauer. Beliau adalah filsuf berkebangsaan Jerman. Nativisme berasal dari kata native yang artinya terlahir. Aliran ini lebih mengutamakan bakat atau pembawaan dari lahir sebagai faktor yang berpengaruh pada perkembangan manusia. Aliran nativisme ini merupakan aliran yang bertolak belakang dari aliran empirisme. Kemudian, faktor perkembangan dalam nativisme itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Faktor ini berasal dari gen yang diwariskan oleh orang tua kepada sang anak. Yang kedua adalah faktor kemampuan anak. Faktor ini adalah faktor yang membuat anak mampu mengembangkan bakat dan juga potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor pertumbuhan manusia. Faktor ini merupakan faktor pendorong untuk mengetahui bakat manusia di setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun tujuan dari teori nativisme atau aliran nativisme ini yang pertama yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk mengenali bakat minat yang dimiliki. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme.
Tokoh perintis dari aliran ini yaitu J.J. Rousseau. Naturalisme berasal dari kata nature yang artinya alam. Nah, J.J. Rousseau ini berpendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu datang dari Sang Pencipta, tapi semua rusak di tangan manusia. Nah, berdasarkan dari pendapat itulah, beliau juga mengusulkan pendidikan alam, yaitu anak hendaknya dibiarkan tumbuh dan berkembang menurut alamnya sendiri, dan manusia atau masyarakat tidak perlu ikut campur. Serta, beliau juga ingin menjauhkan anak-anak dari segala keburukan masyarakat yang dibuat-buat, karena beliau menganggap hal tersebut akan merusak kebaikan anak-anak yang di bawah dia lahir. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Adapun tokoh perintis dari aliran ini yaitu William Strauss. Aliran konvergensi berpandangan faktor pembawaan atau bakat dan faktor lingkungan sama-sama memiliki peran yang penting dalam perkembangan manusia. Jika dianalogikan, aliran ini yaitu dua garis yang menuju satu titik pertemuan atau memuncak ke satu titik, yang mana dua garis ini menyimbolkan, garis pertama itu menyimbolkan pembawaan atau bakat, dan garis yang kedua itu menyimbolkan faktor lingkungan. Menurut konvergensi, yang pertama itu pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Senada dengan pandangan aliran konvergensi, Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro juga berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh nature dan nurture yang bermakna alami dan pengajaran atau lingkungan. Nah, karena aliran konvergensi pandangan yaitu baik faktor eksternal dan internal memiliki peran yang sama penting dalam perkembangan manusia, maka pandangan dari aliran ini dapat diterima di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai teori pendidikan klasik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menyampaikan materi ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.